Ujian promosi dokter ini dilaksanakan setelah Promovendus dinyatakan lulus pada ujian akhir tahap 1, ujian tertutup, pada tanggal 14 Maret 2025 dengan disertasi berjudul Strategi Pengelolaan Lingkungan Pelabuhan melalui kajian dampak lingkungan fisik, ekonomi, dan sosial budaya. Hadirin yang saya hormati, pada ujian promosi dokter ini, promotor, co-promotor, dan para penyangga dipersilahkan untuk memberikan penilaian mengenai: pertama, alur penalaran ilmiah Promovendus dalam mempertahankan disertasi, dan kedua, sumbangan disertasi terhadap bidang ilmu atau nilai penerapannya. Ujian ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap 1 presentasi, tahap 2 tanya jawab oleh penyangga, dan tahap ketiga tanya jawab oleh undangan akademik. Terima kasih Ketua Sidang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak Ketua Sidang, yang terhormat Bapak Promotor, yang terhormat Bapak Co-Promotor 1 maupun yang terhormat Bapak Co-Promotor 2. Hadirin yang sudah berkesempatan hadir yang berbahagia. Judul disertasi saya adalah Strategi Pengelolaan Lingkungan Pelabuhan Sanur melalui kajian dampak lingkungan fisik, ekonomi, dan sosial budaya. Adapun hal-hal atau pointer-pointer yang saya sampaikan di dalam disertasi ini dimulai dari latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, kajian pustaka, metode penelitian, variabel penelitian, hasil dan pembahasan, model dan strategi, sampai simpulan dan saran. Adapun yang latar belakangi Promovendus melaksanakan disertasi ini adalah bahwa operasional Pelabuhan Sanur mengalami berbagai permasalahan lingkungan yang berdampak pada kualitas lingkungan hidup, baik berupa dampak lingkungan fisik, dampak ekonomi maupun sosial budaya. Pembangunan Pelabuhan Sanur secara persyaratan ideal belum memenuhi persyaratan yang diinginkan, namun oleh karena keterbatasan uang yang ada, secara optimal dilaksanakan dengan keterbatasan tersebut akan menimbulkan berbagai permasalahan aspek lingkungan, baik menyangkut lingkungan fisik, ekonomi maupun sosial budaya. Untuk itu Promovendus mengangkat penelitian ini untuk melakukan kajian ilmiah mengenai dampak lingkungan fisik, ekonomi maupun sosial budaya, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktis maupun teoritis bagi pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Adapun solusi yang diharapkan di sini adalah terbitnya model maupun strategi pengelolaan lingkungan yang mampu menekan dampak fisik, meningkatkan ekonomi masyarakat desa adat, serta bersinergi dengan kegiatan adat dan agama. Berdasarkan latar belakang tersebut, Promovendus menyampaikan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimanakah dampak lingkungan fisik, ekonomi, dan sosial budaya setelah adanya Pelabuhan Sanur. Masalah yang kedua adalah bagaimana merumuskan model pengelolaan lingkungan Pelabuhan Sanur, serta yang ketiga adalah bagaimana strategi implementasi pengelolaan Pelabuhan Sanur dalam inovasi pelestarian lingkungan di masa mendatang. Tujuan penelitian adalah membalik rumusan masalah yang ada, yaitu yang pertama adalah menganalisis dampak terhadap lingkungan fisik, ekonomi, sosial budaya, merumuskan model pengelolaan lingkungan Pelabuhan Sanur maupun menyusun strategi implementasi pengelolaan dalam inovasi masa mendatang. Promotor Profesor Insinyur Made Sudiana Mahendra, MAPPSC PhD, untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahan pertama. Silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Om Swastiastu. Pertama-tama selamat kepada Saudara Promovendus terpelajar dan keluarga yang telah sampai pada titik akhir dari proses akademik di prodi
Dr. Ilmu Lingkungan Pasca Sarjana Universitas Udayana. Ada dua pertanyaan ya, mungkin sekaligus yang akan dirangkum. Yang pertama adalah apakah ya isu ini kan isu utama yang kita hadapi ya. Isu di hadapan kita di mana setiap hari, terutama yang secara nyata kita lihat itu adalah kemacetannya gitu ya. Di samping kalau kita lihat di jalan raya. Jadi pendekatan yang dilakukan oleh saudara Promovendus adalah dengan melihat dampak fisik, sosial ekonomi, budaya. Kemudian berupaya untuk bisa membuat model atau memodifikasi. Nah ini yang perlu saja, apakah model yang dihasilkan ini merupakan model yang pure itu dari hasil riset ini atau memodifikasi model yang sudah ada. Kemudian strateginya juga, perumusan strategi ini apakah pendekatan apa saja yang digunakan. Yang kedua, apakah terkait dengan studi kelayakan pelabuhan sebelumnya, kemudian analisis dampak lingkungan yang mesti sudah dilakukan, apakah itu digunakan sebagai dasar di dalam melakukan riset ini, kemudian hasilnya apakah seberapa besar kira-kira dari novelty yang dua itu, ada model, ada strategi pengelolaan, itu akan memberikan kontribusi terhadap perbaikan pengelolaan lingkungan yang ada di Pelabuhan Sanur. Terima kasih, saya kira demikian Pak. Terima kasih yang terhormat Bapak Promotor, yang amat terpelajar Bapak Profesor Insinyur Made Sudiano Mahendra Mapsen PhD. Izin menjawab. Yang pertama adalah terkait dengan model yang dilakukan, model dan strategi yang dilakukan di sini adalah merupakan pengembangan daripada beberapa metode penelitian yang sudah ada. Oleh karena biasanya penelitian dilakukan adalah melakukan metode kualitatif atau kuantitatif. Tetapi di sini yang dilakukan adalah melakukan reuse. Seperti Prof. sampaikan sebelumnya bahwa model yang disampaikan ini diperoleh berdasarkan analisis ISM yang diawali dengan analisis SAW. Diperoleh 6 elemen prioritas digunakan sebagai model. Terus kemudian berdasarkan model tersebut memperoleh sub-elemen kunci digunakan sebagai strategi. Jadi di sini dilakukan pendekatan kuantitatif terhadap untuk mengetahui indeks pencemaran kualitas fisik, lingkungan fisik itu dilakukan secara kuantitatif, ekonomi secara kuantitatif, sedangkan sosial budaya dilakukan secara pendekatan kualitatif. Nah, pendekatan kuantitatif dan kualitatif ini kemudian digabung atau diinfus dengan analisis ISM, kemudian diperolehlah strategi aplikasi pelaksanaan di lapangan. Nah, terus kemudian ingin menyampaikan bahwa strategi pendekatan dilakukan di sini terhadap pemanfaatan ruang di darat dan ruang di laut. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam SDGs atau Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan, dari 17 SDGs yang disampaikan terdapat 3 aspek yang secara eksplisit menyangkut langsung terkait dengan pengelolaan lingkungan, yaitu tentang climate change atau perubahan iklim, yang kedua terkait dengan ekosistem darat dan ekosistem laut, yang kemudian selanjutnya adalah ekosistem darat. Jadi ada 3 hal tersebut. Nah, terkait dengan hal ini Promovindo menyampaikan terkait dengan strategi. Promovindo mencoba melakukan pembenahan terhadap pemanfaatan ekosistem yang ada di darat, dalam hal ini yaitu terkait dengan pengelolaan sampah, terkait dengan kemacetan lalu lintas, terkait dengan pendapatan desa adat, sehingga ada integrasi ekosistem terhadap 3 stakeholder utama yang ada di Pelabuhan Sanur, yaitu peran pemerintah, kemudian peran pengelola Pelabuhan Sanur, maupun peran desa adat. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan operasi yang sudah disebutkan di atas, yaitu menghasilkan model dan strategi. Izin menyampaikan Bapak Promotor.
Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya puas dengan jawaban Romo Venus. Selanjutnya kepada co-promotor 1, Profesor Dr. Insinyur Iwayan Nuarso MSI. Saya persilakan menyampaikan pertanyaan. Terima kasih kepada Ketua Sidang atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya juga menyampaikan selamat kepada saudara Promovius terpelajar yang sudah sampai pada titik akhir penyelesaian program Doktor Ilmu Lingkungan. Saya mungkin bertanya sederhana saja. Saudara Promovius telah melakukan penelitian, sudah melakukan kajian tentang tentang fisik, ekonomi dan sosial budaya dan dampaknya terhadap masyarakat. Kalau kita melihat secara komprehensif, secara menyeluruh, mana lebih banyak manfaat dan dampak negatif dari pembangunan Pelabuhan Sanur pada saat penelitian ini dilakukan? Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Co-Promotor 1 yang sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Iwayan Nuarso MSI. Izin menjawab yang Bapak tanyakan tadi terkait dengan yang mana lebih banyak keunggulan maupun kelemahan daripada kondisi Pelabuhan Sanur ketika saat ini dibanding dengan yang lain. Melihat dari latar belakang yang sudah Promovius sampaikan bahwa telah terjadi perkembangan yang signifikan ketika Pelabuhan Sanur awalnya dulu dikelola secara tradisional oleh Sada dan saat ini dikelola secara lebih modern oleh KSP Benoa. Terdapat perubahan yang signifikan terkait dengan salah satunya adalah pendapatan masyarakat secara ekonomi, terus kemudian perasaan keterdesakan atau perasaan ketidaknyamanan daripada pengunjung yang ada di Pelabuhan Sanur. Oleh karena kita lihat pada saat ini kalau kita bandingkan dengan kondisi Pelabuhan Sanur pada saat dilakukan Andalaling tahun 2019 maupun Andal tahun 2019, itu jumlah pengunjung yang ada di Pelabuhan Sanur data 2018, data yang kami peroleh dari dagang kami maupun dari KSP, itu yang naik ke Pelabuhan Sanur itu dalam 1 tahun itu adalah jumlahnya sekitar 400.000. Kemudian yang turun adalah jumlahnya 300.000. Kalau kondisi pada saat ini sudah naik menjadi dari 400.000 menjadi 2 juta lebih, kemudian yang turun menjadi 1,5 juta lebih. Artinya apa? Artinya telah terjadi peningkatan jumlah pengunjung 5 kali lipat dibandingkan ketika akhir di take over pada saat dari dikelola oleh Sada ke ke KSOP dikelola secara modern melalui pelabuhan yang ada saat ini. Dengan kondisi seperti itu yang sering atau banyak kita rasakan lihat kita saat ini adalah yang paling dominan adalah kemacetan lalu lintas. Walaupun di dalam penelitian ini program itu sudah menemukan terkait dengan dampak lingkungan fisik maupun dampak lingkungan ekonomi, tetapi yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah dampak lalu lintas, dampak kemacetan lalu lintas. Sedangkan dari desa adat yang paling dirasakan sendiri adalah menurunnya pendapatan. Untuk itu ketika ditanyakan yang mana lebih baik yang sekarang dengan yang dulu, Promovius menyampaikan dari ketiga aspek itu. Tetapi yang paling menonjol adalah masalah ekonomi dan masalah kemacetan lalu lintas. Terus kemudian Promovius sampaikan juga bahwa penelitian Promovius pada saat ini terdapat beberapa kelemahan karena pada saat ini Promovius belum melakukan penelitian terkait dengan sedimentasi dan pencemaran udara. Untuk itu, Promovius menyampaikan dan merekomendasikan pada peneliti selanjutnya supaya lebih banyak meneliti terkait dengan 2 aspek tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Co-Promotor. Dan ini dengan para misalnya Om Santi Mungkin ada sedikit ya, mungkin yang ingin saya ingin jawabannya itu adalah kan ada aspek negatif. Aspek negatifnya kan ada lingkungan, kemacetan dan seterusnya. Dan aspek positifnya ada ekonominya mungkin apa baik. Nah kalau kita kaji overall ya, semua dihargakan secara ekonomi ya. Baik efek negatif maupun efek positifnya, mana lebih banyak efek negatif dan efek positifnya?
Izin Pak Prof, mungkin kita bisa melihat dari yang internal maupun eksternal. Kalau kita melihat dari luar Pelabuhan Sanur, mungkin kita akan lebih banyak negatifnya oleh karena melihat kemacetan. Tetapi kita melihat ketika di dalam Pelabuhan Sanur, itu di sana akan ada keseimbangan. Ada juga di sana perasaan senang oleh karena dia bisa menyeberang ke dalam ke pelabuhan lain seperti Indonesia maupun Nusa Ceningan. Terus kemudian tumbuhnya pendapatan baru, ada sumber-sumber pendapatan baru oleh karena Pelabuhan Sanur ini merupakan entry point adanya fungsi-fungsi usaha baru. Terus kemudian pendapatan desa adat memang ada pengurangan oleh karena dulu desa adat mengelola tiketing sekarang sudah diberikan oleh kepada ini atau namanya kepada pelabuhan pengelola Pelabuhan Sanur. Namun ketika ditimbang mana lebih banyak maupun lebih sedikit, izin Pak Prof, oleh karena di penelitian ilmiah, walaupun saya sebagai seorang birokrat mungkin lebih banyak yang negatif lebih banyak sedikit Pak. Walaupun manfaatnya ada, tetapi negatifnya lebih banyak sedikit. Ini menyampaikan oleh karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu jumlah kunjungan yang itu meningkat lebih banyak, sedangkan space atau areanya hanya 74,1 area, 7.410 meter persegi luas wilayah Pelabuhan Sanur, tapi dampaknya itu cukup besar sehingga Prometheus mengangkat masalah ini terkait dengan dampak lingkungan fisik maupun sosial. Izin menyampaikan Pak Prof. Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya puas dengan jawaban yang diberikan oleh Prof. Selanjutnya saya persilakan kepada co-promotor 2, Profesor Senior Ibu Stiba Dus Siladarmo MT. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pertama-tama ya selamat juga ya pada saudara Prometheus bahwa sudah sampai pada tahap ini dengan segala lika-liku perjalanan penyusunan disertasinya. Dalam kesempatan ini mungkin ya sebenarnya kalau saya pribadi sudah banyak tahu apa isi dari disertasinya, tapi karena ini merupakan suatu hal yang ini juga bisa dilihat sama para pemirsa atau yang hadir. Ada satu pertanyaan, tapi mungkin menjadi bisa dibagi atas 2 item. Yang pertama adalah yang bagaimana Saudara Prometheus melihat perkembangan Pelabuhan Sanur 5-10 tahun ke depan, dan apakah ini yang kedua, apakah strategi yang saudara siapkan ini bisa tetap menjawab permasalahan-permasalahan perkembangan yang akan datang? Mungkin itu singkat, tapi silakan dijawab dengan lengkap. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Co-Promotor 2, Bapak Profesor Insinyur Ibu Stiba Dus Siladarmo yang sangat terpelajar dan tidak seperti yang Bapak sampaikan baru, ya bagaimana pelaksanaan operasional Pelabuhan Sanur kondisinya 5-10 tahun ke depan. Dapat dibayangkan dengan kondisi yang saat ini. Kondisi saat ini ketika dibandingkan ketika Pelabuhan Sanur masih dikelola secara tradisional, itu jumlah kunjungan atau yang berangkat itu adalah sekitar 400 ribuan, kemudian yang turun 300 ribuan, dan saat ini sudah mencapai 2 juta. Nah kalau misalnya 5 tahun lagi berarti sudah 10 juta. 2 kali 5, 10 juta. Kemudian kalau 15 tahun lagi meningkat lagi. Dengan kondisi seperti itu, apabila Pelabuhan Sanur masih dilakukan pengelolaan seperti saat ini, maka dapat dibayangkan bagaimana turunnya kualitas lingkungan hidup, baik dilihat dari aspek fisik, ekonomi maupun sosial budaya. Aspek fisik misalnya, contoh yang kita lihat atau yang sudah Prometheus lakukan penelitian selama setahun di lapangan baik musim kemarau maupun musim hujan, di sana terdapat penurunan mikrobiologi dengan sekian persen penurunan, terus kemudian kimia NH3 di sebelah timur Pantai Bangsa, dan dengan kondisi nantinya 5 kali lipat atau 10 kali lipat 5-10 tahun ke depan, dapat dipastikan kondisi Pelabuhan Pantai Sanur akan menonton kemacetan yang luar biasa apabila tidak dilakukan pengelolaan dari awal dari dini,
sesuai dengan apa yang rekomendasi yang Promopendo sampaikan, perlu segera dibuat halte bus atau transportasi terpusat di luar Pelabuhan Sanur, sehingga dengan demikian kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Sanur adalah kendaraan-kendaraan massal atau kendaraan besar, bukan kendaraan pribadi. Berikutnya juga kendaraan yang masuk di dalam area Pelabuhan Sanur itu tidak ada yang parkir, tetapi mereka drop off sama seperti kendaraan di airport. Jadi seandainya nanti di luar Pelabuhan Sanur terdapat pusat parkir yang terpusat atau bertingkat, bisa digunakan, kita analogikan dengan kondisi airport di Bandara Malai, sehingga bandaranya tetap nyaman, tetap adem, tetapi masyarakatnya atau pengunjungnya tetap melaksanakan atau menerima kondisi pariwisata maupun penyeberangan untuk bersembahyang untuk itu dengan kondisi yang nyaman. Mungkin kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, sehingga mobility yang disampaikan oleh Promopendo sebagai model maupun strategi yang disampaikan itu akan bisa kita segera tindak lanjuti atau kita harapkan dari pemerintah bisa melaksanakan tindak lanjut sehingga bisa memberikan kemanfaatan secara praktis dan kemanfaatan teoritis yang Promopendo lakukan pada saat ini bisa dilaksanakan segera oleh masyarakat. Tentu yang disampaikan oleh Promopendo di dalam strategi yang terakhir berdasarkan tolak ukur keberhasilan dari 6 elemen prioritas, yaitu bahwa perlu dirancang sebuah peraturan pengendalian lingkungan hidup yang di dalamnya mencakup bagaimana kita mengendalikan dampak lingkungan fisik, dampak ekonomi maupun dampak sosial budaya, sehingga keberlanjutan dari operasional Pelabuhan Sanur bisa dilaksanakan atau bisa dengan baik dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat, dan terutama kemacetan itu bisa kita kurangi. Satu hal mungkin yang perlu kami sampaikan, kalau kita melihat tipologi Pelabuhan Sanur sebenarnya sebagai pelabuhan penumpang lokal. Nah, kalau misalnya pelabuhan penumpang lokal itu merupakan sebenarnya pengelolaannya ada di pemerintah daerah. Untuk itu ke depan mungkin bisa kita evaluasi kembali terkait dengan hal tersebut, dan mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dari bangsa yang seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Promotor 2. Terima kasih. Terima kasih. Nanti mungkin sebenarnya bisa diinformasikan bahwa tren perkembangan itu tidak dalam bentuk linear. Jadi, dan juga mungkin juga bisa diinformasikan juga, tapi tidak dalam kesempatan ini. Karena sebenarnya yang ingin saya tanyakan adalah apakah strategi dengan melihat perkembangan itu bisa menjawab antara 5-10 tahun. Apakah strategi itu masih tetap bisa diimplementasikan? Kalaupun mungkin masih tetap, apakah mungkin ada revisi atau modifikasi lagi? Tapi ini mungkin akan memerlukan jawaban yang panjang, waktu yang panjang, karena waktu sangat singkat. Kalau pertanyaan saya cukup hanya sekian. Terima kasih. Saya cukup puas. Selanjutnya saya persilakan menyampaikan pertanyaan kepada penyangga. Penyangga pertama saya aturkan kepada Bapak Profesor Dr. Ana Agung Anon Kubaweres. Silakan. Om Swastiastu. Terima kasih pimpinan sidang, Saudara Promopendus. Pertama saya menyampaikan selamat ya kepada saudara dan juga keluarga atas tahapan akhir dari studi doktor saudara ya. Saya ada satu pertanyaan yang mungkin juga terkait dengan pertanyaan Promopendus Promotor 2 ya, berkaitan dengan proyeksi hasil model yang saudara sudah konstruksi ya. Jadi secara teoritis sebenarnya ada dua konsep kunci di dalam studi dampak. Pertama adalah carrying capacity.
Ini memang adalah sebuah konstruksi. Yang kedua adalah fleksibilitas dari sebuah model. Ini menjadi penting ya. Nah kemudian terkait dengan studi yang saudara sudah lakukan, yang selalu secara teoritis juga akan mengandung keterbatasan dan sekaligus juga keunggulan. Nah kalau pertanyaan saya adalah apa sih sebenarnya keunggulan dari studi ini dibandingkan dengan studi sebelumnya, dan kemudian apa kelemahannya. Nah setelah saudara dapat jabarkan ini, pertanyaan berikutnya adalah tadi, apa proyeksi saudara berkaitan dengan nanti, karena sesuatu itu selalu berubah, fleksibilitasnya mungkin 5 tahun, 10 tahun, dan kemudian apa argumentasi saudara dalam konteks model yang saudara bayangkan. Karena ada 2 fungsi teori penting ya. Pertama meramal, itu kita sudah bisa bayangkan ketika ada fakta kita bisa meramal akan terjadi sesuatu. Ini juga seperti itu ya, karena pelabuhan Sanur sendiri memiliki keterbatasan dari sejak awalnya ya. Secara teoritis dia tidak memenuhi syarat untuk dikembangkan sebagai pelabuhan yang ideal. Nah, tentu ini juga sebagai seorang peneliti harus punya kemampuan untuk memproyeksikan 5 tahun ke depan seperti apa sih bayangan saudara terhadap model yang saudara sudah konstruksi dengan pendekatan yang saudara sudah terapkan. Terima kasih. Terima kasih pada yang terhormat dan sangat terhormat Bapak Profesor Dr. Agung Ngurah Alangkumar MS atas pertanyaan yang diberikan. Terkait dengan keunggulan dan kelemahan yang perlu dilakukan dalam penelitian ini adalah karena keunggulan bahwa penelitian yang Promovinus lakukan pada saat ini yaitu melalui metode ISM atau interpretatif struktural modeling secara efektif mampu memecahkan permasalahan yang menekan terkait dengan dampak lingkungan fisik, ekonomi, dan sosial budaya. Kenapa demikian? Keunggulan ini kami sampaikan oleh karena di dalam area pelabuhan Sanur terdapat 3 stakeholder utama seperti yang perlu disampaikan, yaitu pengelola pelabuhan, terus kemudian desa adat maupun pemerintah. Yaitu kelebihan yang kita lakukan di sini, yaitu Promovinus lakukan di sini ada terhadap penelitian kuantitatif dampak fisik dan dampak ekonomi, terus kemudian ada penelitian kualitatif terhadap dampak sosial budaya. Kemudian dampak secara kuantitatif maupun secara kualitatif, kemudian dianalisis secara ISM. Nah, ini ternyata sudah mampu mengurai permasalahan yang ada di pelabuhan Sanur melalui 6 elemen prioritas dan dijabarkan melalui 6 elemen sub-elemen kunci, terus kemudian dijabarkan dengan program dan kegiatan. Itu yang menjadi keunggulan oleh karena belum ditemukan pada penelitian sejenis tempat lain pengelolaan lingkungan pelabuhan yang mampu menekan atau mengurangi dampak lingkungan fisik, ekonomi, maupun sosial budaya secara bersamaan dengan metode ISM. Itu keunggulannya. Sedangkan kelemahannya adalah pada penelitian yang Promovinus sampaikan pada penelitian ini adalah bahwa Promovinus belum melakukan penelitian terkait dengan sedimentasi laut maupun pencemaran udara. Ya, itu kelemahan yang disampaikan. Terus kemudian proyeksi ke depan melihat kondisi density carrying capacity itu padatnya daya dukung dan daya tampung pelabuhan. Jika kita analogikan kondisi yang sebelumnya 5 tahun lalu masih tidak macet dengan kondisi 5 tahun yang sekarang sampai ke tahun 2025, 5 kali lipat jumlah kunjungan yang ada di sana. Ke depan bisa diproyeksikan bahwa apabila tidak dilakukan tindak lanjut seperti yang penelitian yang belum disampaikan, seperti hasil penelitian yang belum disampaikan pada saat ini, dapat dibayangkan bagaimana terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup yang ada di Pelabuhan Sanur, bagaimana dampak sosialnya, bagaimana tertekannya masyarakat yang ada di situ ketika masuk ke sana kemudian harus menunggu lama untuk penyeberangan. Begitu juga ada kegiatan adat yang sekitar di Pedunung sebelahnya pelabuhan, apabila tidak ada pengaturan yang baik itu akan menimbulkan rasa stres yang luar biasa di sana, dan stres terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup yang ada di Pelabuhan Sanur akan berdampak pada kualitas penggunaan lingkungan hidup di Kota Denpasar secara umum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak.
Baik, berikutnya saya persilakan pada Bapak Profesor Dr. Sius Samsul Alam Patulusi. Ya, terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk mengajukan pertanyaan pada Promovendus. Sebelum saya ajukan pertanyaan ini, saya mengucapkan dulu selamat ya Pak Cipta, sudah sampai pada tahapan akhir menjelang dokter. Sebenarnya saya menyiapkan 2 pertanyaan, tapi atas saran moderator, jadi saya hanya memberikan 1 pertanyaan. Studi Promovendus ini sangat menarik sebenarnya. Itu meneliti mengenai dampak pengelolaan lingkungan ya Pak ya, strategi pengelolaan lingkungan yang melihat dari dampak fisik, sosial, dan ekonomi. Ya. Dan dalam analisis juga sudah dilakukan analisis yang lintas disiplin ya, lintas disiplin. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana cara Pak Sucipta ya, Pak Cipta ya, menentukan prioritas seandainya ada konflik antara kepentingan fisik, sosial, dan ekonomi. Jadi poinnya adalah bagaimana cara ini menentukan prioritas. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Samsul Alam Patulusi MSP. Itu bagaimana cara Promovendus menyelesaikan apabila terjadi konflik ya Pak Prof ya, yang ada di pelabuhan Sanur. Jadi izin menyampaikan di sini juga kami sudah mengundang hadir Bapak Dirut Administrasi Sanur, terus kemudian para Kementerian Wisata Mengajar, Kepala Kesehatan dan Otoritas Pelabuhan Benoa juga sudah hadir, Kepala Badan Pertanahan Kota Denpasar dan beberapa anggota Dewan yang terhormat juga sudah hadir, Bapak Sidiluka. Jadi apa yang saya susun pada saat ini tentu sudah melalui berbagai tahapan analisis yang kami lakukan baik secara analisis kuantitatif maupun kualitatif. Nah, terhadap permasalahan atau konflik yang terjadi di lapangan tentu harus dilaksanakan secara terbuka, secara terbuka. Oleh karena kalau kita melihat di sini strategi yang disampaikan dari penelitian yang Promovendus hasilkan, yang pertama adalah perlu dilakukan pengawasan dan monitoring, itu pemerintah yang menentukan. Dan yang kedua adalah melakukan sosialisasi. Yang ketiga, pemerintah berperan dalam mensediakan desa adat, desa dinas dan LSM. Yang berikutnya pembinaan kelembagaan kelompok-kelompok pelestarian lingkungan. Dan berikutnya membentuk komitmen bersama. Nah ini apa yang disampaikan oleh Bapak Prof. Samsul. Jadi kita perlu membentuk suatu komitmen bersama dalam aksi pengelolaan lingkungan Pelabuhan Sanur secara berkelanjutan. Artinya apa? Artinya ketika ada konflik atau permasalahan yang melibatkan 3 stakeholder utama yang ada di Pelabuhan Sanur, tentu kita lakukan secara terbuka. Dan kondisi saat ini sebenarnya sudah dilakukan pembagian peran, pembagian pendapatan, misalnya pengelolaan parkir sudah dilakukan oleh Desa Adat bekerjasama dengan Perumda Wisata Dharma dengan tujuh parkir. Terus kemudian pemerintah juga memperoleh pajak baik PBB maupun pajak hotel dan restoran, termasuk BPATP apabila ada perubahan pemilikan tanah. Terus kemudian dari pengelola pelabuhan juga sudah memperoleh manfaat tiketing. Tetapi ketika ada gesekan-gesekan, tentu dilakukan strategi di sini yang kita bisa ambil dari sumber kunci yang kelima, terbentuknya kemitraan pengelolaan lingkungan hidup.
Jadi duduk bersama ketiga stakeholder utama itu membentuk komitmen bersama dan dilakukan MOU sehingga apabila ada permasalahan bisa dipecahkan dengan MOU tersebut. Sesuai dengan strategi yang terakhir itu tolok keberhasilan, yaitu kita harapkan pemerintah Kota Denpasar segera menyusun peraturan pengendalian pencemaran lingkungan di Pelabuhan Sanur yang memiliki kedalaman antisipasi terhadap dampak fisik, ekonomi maupun sosial budaya. Oleh karena pada saat ini dana yang dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar terkait dengan pengelolaan lingkungan hanya pengelolaan terkait dengan pengelolaan sampah dan pengelolaan sampah yang dilakukan secara budaya itu juga sudah dilakukan di era tahun 2023. Namun ke depan terkait dengan permasalahan yang ditemukan di Pelabuhan Sanur, 3 stakeholder kunci ini perlu duduk bersama dan diikat dengan perjanjian kesepakatan untuk mengurangi open industry. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Prof. Terima kasih. Saya puas dengan jawaban Prof. Firdaus. Saya kembalikan. Berikutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Insinyur Madi Atike. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Pertama saya ucapkan selamat kepada Prof. Firdaus yang telah sampai pada ujian akhir, ujian terbuka. Kedua juga saya ucapkan kepada selamat kepada hadirin yang menyaksikan pagi ini. Dari penelitian Prof. Firdaus yang krusial di sana saya sependapat dengan Bapak promotor bahwa masalah lalu lintas masalah yang sangat krusial. Kita tahu bahwa sekarang saja sudah kondisinya macet, apalagi diprediksi nanti ke depan 5 sampai 10 tahun. Ditambah lagi dengan kesibukan kegiatan-kegiatan dari dampak pembangunan dari pelabuhan itu sendiri. Saya ingin mendapatkan penjelasan kunci yang bisa disampaikan Prof. Firdaus terkait dengan permasalahan keruwetan lalu lintas yang ada di pelabuhan yang dibangun sekarang. Mungkin dari Prof. Firdaus bisa memberikan sumbang saran kepada pemerintah, baik pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bertanya Bapak Profesor Dr. Insinyur Madi Atike MSc. Jadi sesuai apa yang Bapak sampaikan tadi, saran yang bisa saya sampaikan di dalam penelitian kali ini yaitu Prof. Firdaus menyampaikan ada 3 hal, 3 saran. Yang pertama adalah perlu adanya solusi mengenai kemacetan eksternal. Jadi agar segera membuat satu lepas untuk penjemputan yang berpangkalan berupa parkir terpusat di luar area pelabuhan Sanur. Dampak sangat signifikannya akan mengurangi lalu lintas kendaraan yang ada di menuju atau dari pelabuhan Sanur. Sedangkan saran yang kedua, untuk di dalam pelabuhan Sanur perlu dibuat semacam drop off kendaraan, pengaturan kendaraan keluar masuk, tidak ada yang parkir, tidak ada yang menginap. Sehingga misalnya kendaraan seperti Grab misalnya itu turun langsung pergi. Tidak lagi ada orang melakukan penjemputan, menginap atau keluarganya parkir di sekitar situ. Itu sangat signifikan kalau misalnya masih dilakukan seperti itu. Apalagi tadi disampaikan 5 tahun, 10 tahun ke depan. Nah, kalau kita analogikan dengan airport murah lain misalnya sudah puluhan tahun, tapi tidak terlalu macet. Oleh karena apa? Karena memang tidak ada kendaraan yang diam di sana, tetapi kendaraannya jauh. Ini perlu dilakukan suatu pengaturan disampaikan oleh Prof. Samsul. Jadi kita perlu lakukan duduk bersama dulu, pengaturan bersama sehingga pengaturan itu akan mengikat semua pihak. Dan terkait dengan implikasi sedimentasi maupun yang akhirnya kita lihat pembentukan yang ada di kolong pelabuhan itu belum melakukan penelitian ke sana. Dan kita harapkan juga ini saran saya supaya peneliti selanjutnya bisa mengambil itu, termasuk juga antisipasi terhadap pencemaran udara oleh karena pertamanya kendaraan yang keluar masuk di dalam area pelabuhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Prof. Terima kasih Prof. Firdaus. Mungkin barangkali ada yang bisa disarankan terhadap infrastruktur yang ada, misalnya apakah ada jalan layang, apakah ada
ground tanah itu saja. Mungkin itu yang bisa ditambahkan. Terima kasih, saya puas dengan jawaban Prof. Pilus. Selanjutnya saya silakan kepada Profesor Dr. Insinyur Wayan Suwarno. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Saya sampaikan selamat juga kepada Prof. Pilus Pak Sutri yang sudah sampai pada tahap ini. Beberapa pertanyaan juga sudah disampaikan, termasuk apa yang disampaikan sudah terlontar tadi. Ada soal yang ingin saya tanyakan juga, bahwa dalam novel D ya, itu dikatakan bahwa pengelolaan lingkungan pelabuhan Sanur itu sesuatu yang unik. Ada keunikan pengelolaan lingkungan Pelabuhan Sanur dibandingkan dengan tipe pelabuhan sejenis ya di tempat lain, karena adanya keterlibatan unsur pemerintah dan desa adat dan aktivitas keagamaan. Nah, pertanyaan saya adalah dan diuraikan juga di dalam stasinya, yang ingin saya tahu lebih lanjut adalah bagaimana bentuk keterlibatan pemangku kepentingan itu sehingga dapat disebut sebagai sesuatu yang unik ya dalam konteks pengelolaan lingkungan. Nah, itu jadi mana bentuknya, tentunya dari berbagai pertanyaan yang muncul tadi juga pasti kita sinergikan juga ke depan. Tadi ada prediksi segala macam 5 tahun segala macam ya. Itu tentu yang berkaitan dengan keunikan ini juga dalam konteks pengelolaan lingkungan juga bisa dikaitkan dengan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca kan demikian ya. Jadi itu seberapa besar kemungkinan ke depan dengan pola yang unik ini bisa melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim khusus pengelolaan lingkungan di Pelabuhan Sanur. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang saya tanya Bapak Profesor Dr. Insinyur Wayan Suwarno MS. Seperti yang sudah disampaikan bahwa di area Pelabuhan Sanur terdapat 3 stakeholder utama, yaitu pengelola pelabuhan dalam hari ini ada dari KST, siang Bapak. Terus kemudian dari desa adat, dari desa adat, unsur pemerintah, Pak Kepala juga sudah hadir. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Sehingga pada hari ini juga ada di Suara Provinsi Bapak Raji, Tuan Presiden. Kenapa itu unik? Terkait dengan pengelolaan lingkungan. Dan pada saat ini walaupun Pelabuhan Sanur, desa adat maupun pemerintah memiliki peralatan atau perlengkapan yang berbeda, namun mereka memiliki satu tujuan dan sudah terintegrasi saat ini. Contoh misalnya dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang ada di Pelabuhan Sanur sepenuhnya dikelola oleh Bukda Galangkanyu. Dan tadi juga sudah ada beliau desa adat. Jadi Bukda Galangkanyu mampu mengambil sampah yang ada, baik sampah yang ada di pelabuhan maupun sampah yang dikelola oleh fungsi-fungsi usaha yang ada maupun sampah yang ada di beberapa fasilitas hotel maupun restoran yang ada di sana. Itu buktinya adalah bahwa itu menjadi suatu bukti bahwa Bukda Galangkanyu sebenarnya sudah melaksanakan fungsinya selaku pengelola pelabuhan terkait dengan pengelolaan kebersihan misalnya. Walaupun sebenarnya fungsi utamanya terkait dengan adat, sosial budaya adat dan keagamaan. Namun demikian terkait dengan pengelolaan sampah sudah dilakukan. Jadi pada saat ini bisa dilihat setiap hari itu karena sampahnya selalu tiap hari diambil oleh Bukda, tidak pernah kotor walaupun volume sampahnya 1,7 ton per hari. Jadi sudah terlaksana baik. Terus kemudian yang kedua, di sana juga ada petunon di sebelah pelabuhan Sanur, ada petunon kegiatan adat dan keagamaan. Dari pihak desa adat maupun desa dinas sudah berkolaborasi untuk pengaturan waktu, sehingga kendaraan yang masuk itu sudah di stop sebentar, terus kemudian jalannya upacara kegiatannya maupun upacara melasti bisa lewat. Tentu pada saat ini sudah terjadi integrasi yang positif desa adat dengan desa dinas maupun pengelola pelabuhan. Pengelola pelabuhan sudah mengatur jadwal, seandainya ada kegiatan adat sudah diinformasikan sebelumnya sehingga kapalnya bisa transit sebentar di terminal pelabuhan. Namun demikian, seperti disampaikan tadi, di situ telah terjadi carrying capacity.
Jadi walaupun pada saat ini sudah terjadi keunikan integrasi antara desa adat dengan desa dinas maupun pengelola pelabuhan secara harmonis, namun apabila ini tidak dikelola dengan baik rumah lingkungan ke depan 5 tahun 10 tahun dengan kondisi current capacity yang ada saat ini, apabila tidak dilakukan upaya-upaya penanganan lingkungan sesuai dengan Perupinus temukan dalam model dan strategi, itu dikhawatirkan Pelabuhan Sanur akan menjadi penyebab dari ketidakteraturan pengelolaan kualitas lingkungan yang ada di Kota Denpasar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, satu yang unik itu bisa menjadi branding ya. Oleh karena itu ini harus diperlukan sebuah keberlanjutan, sehingga diperlukan satu regulasi mungkin ya, atau kebijakan yang bisa menyebabkan keunikan ini berlanjut. Sebab kalau terjadi tadi sudah muncul ya, ada konflik antar ini, itu bisa jadi buyar ya. Jadi oleh karena itu mungkin strategi ke depannya perlu ada satu regulasi yang mewayuni sehingga unik ini bisa berlanjut dan pengelolaan lingkungan bisa terlaksana dengan baik. Saya kira begitu ya. Baik, terima kasih. Saya puas dengan jawaban Prof. Terima kasih. Selanjutnya saya silakan kepada Ibu Baru, Ibu Dr. Insinyur Ratna Kumala Dewi MP. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya kepada Prof. dan Terpelajar. Sudah sampai di waktu yang sangat ditunggu ya. Tentu waktu ini yang sangat ditunggu biasanya oleh seorang pelajar gitu ya. Baik, tadi saya telah mengikuti di pertanyaan dari mulai ke promotor hingga yang terakhir Prof. Suwarna. Sudah banyak ya juga tadi disampaikan pertanyaan-pertanyaan dan jawab dengan baik. Kemudian tadi promotor juga sudah menjelaskan ya, dalam presentasinya tadi dari awal hingga akhir, novelty hingga sampai dengan saran-saran dari Sudaya, ada 3 saran. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan Sidang, tadi diberi kesempatan untuk 2 pertanyaan gitu nih Bapak Pimpinan. Saya mungkin akan coba menggunakan kedua kesempatan itu. Yang pertama, berdasarkan background saya dari sosial ekonomi, mungkin saya di sini pertama adalah Pak Gede ya sebagai penonton data pelajar ini melihat dari 3 aspek ya Pak ya, lingkungan, sosial, juga ekonomi ya. Nah mungkin yang pertama adalah yang dari dampak ekonomi, ya dari dampak ekonomi. Pertama adalah sini ada 127 ya. Mungkin Pak Gede Cipta bisa menjelaskan konsep yang digunakan untuk melihat kelayakan ekonominya, konsep seperti apa. Di sini kan saya melihat ada diperoleh NPV positif, ya, benefit cost ratio-nya lebih dari 1, tapi ada nilai IRR-nya sama dengan 0. Itu buat tanya buat saya, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu. Saya instruksi Ibu penyangga, kita tidak berdiskusi tentang metodologi, statistik juga tidak. Oh, gitu, ya. Jadi implikasinya apa ke depan, ke masyarakat dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya mungkin nanti untuk di kedua sidang saja nih Pak Eki, supaya tidak buat pertanyaan buat baik, yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan novelty yang sudah saudara hasilkan, ya. Bagaimana novelty saudara ini bisa saudara andalkan untuk mencapai manfaat praktis, khususnya di manfaat pertama. Silakan, terima kasih. Dengan hasil atas pertanyaannya yang saya tanya Ibu Dr. Insinyur Ratna Kumala Dewi MP. Sesuai dengan yang sudah saya sampaikan ketika presentasi, yaitu ada kemanfaatan yang bisa dirasakan oleh masyarakat, baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis. Terkait dengan manfaat yang praktis yang bisa dirasakan oleh masyarakat, yaitu bisa kita lihat adanya, sebentar mungkin bisa kita ditayangkan di slide sebelumnya supaya bisa lebih dilihat oleh audiens yang lain.
izin menyampaikan bahwa tadi sudah disampaikan secara praktis maupun secara teoritis. Nah, kalau misalnya secara praktis ini bisa menjadi masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, masukan bagi masukan dalam pengembangan model dan strategi pengelolaan lingkungan ke depan, sehingga penelitian yang perlu disampaikan pada saat ini bisa dikembangkan lagi, bisa menjadi referensi, bisa menjadi stimulus bagi peneliti-peneliti yang lain. Itu secara teoritis, tapi secara akademis bisa memberikan masukan pada pemerintah daerah dalam hal ini sebagai pengambil kebijakan supaya di dalam pengelolaan lingkungan pelabuhan santai ke depan bisa dilakukan secara lebih komprehensif. Barangkali secara sekali bisa saya sampaikan baik manfaat secara praktis maupun secara teoritis. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Itu saja cukup dengan jawabannya, saya puas. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Baik, saya lanjutkan kepada Bapak Dr. Insinyur Inyoman Sutipe, MS. Selamat. Om Swastiastu. Yang pertama saya sampaikan di sini bahwa ini suatu penelitian yang sulit sebenarnya dan kompleks karena melibatkan unsur multidisiplin, ada lingkungan, sosial budaya, dan menghasilkan sebuah model dan strategi. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah dari model dan strategi yang dihasilkan dengan menggunakan elemen dan subelemen dalam interpretatif struktural modeling yang sudah dihasilkan, pertanyaan saya, apa solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di bangsa? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bertanya Bapak Dr. Insinyur Inyoman Sutipe, MSI, yaitu untuk menjawab pertanyaan Bapak, itu kami melihat dari model dan strategi yang sudah dihasilkan. Tentu model dan strategi yang sudah dihasilkan ini tidak akan menggigit apabila tidak dimasukkan ke dalam suatu kebijakan. Kebijakan yang dimaksud adalah berupa pengaturan terkait dengan pengelolaan lingkungan yang ada di Pelabuhan Sanur. Kebijakan yang dimaksud yang memberikan dampak atau sanksi kepada yang melanggar daripada kebijakan tersebut haruslah berupa peraturan daerah. Sehingga peraturan daerah yang dimaksud adalah peraturan daerah terkait dengan pengelolaan pengendalian lingkungan yang pengelolaan lingkungan yang Pelabuhan Sanur dengan kedalaman, menekan dampak fisik, meningkatkan fungsi ekonomi atau manfaat ekonomi bagi desa adat, serta menekan dampak sosial yang terjadi, sehingga pelestarian pengelolaan lingkungan Pelabuhan Sanur bisa dilakukan secara berkelanjutan. Jadi saya sampaikan di dalam model yang sudah disusun, yang terakhir yang paling penting adalah tolak ukur keberhasilan. Dan tolak ukur keberhasilan ini berupa peraturan pemerintah atau peraturan daerah yang disusun oleh pemerintah Kota Denpasar dengan kedalaman pengelolaan lingkungan pelabuhan yang mampu menekan dampak fisik, ekonomi, maupun sosial budaya. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya puas dengan jawaban Prof. Baik, ini terakhir pilihan saya sebelum dialihkan ke undangan akademik. Waktunya masih 11 menit. Ya, saya berikan ilustrasi aja dulu bahwa ternyata Sanur nanti akan berkembang sangat pesat, apalagi saya ikuti di media massa ya, sebentar lagi pelabuhan di Wonosari ya, juga akan dikembangkan untuk jalur ke Banyuwangi, tentu betapa kreditnya atas Sanur. Jadi Prof. juga sudah menyampaikan bahwa waktu kajian itu kunjungannya 400.000, sekarang sudah sampai 2 juta ya. Tentu itu memang kredit di Sanur. Tapi kalau kita ngomongin kemacetan kan tidak hanya di Sanur. Kalau kita ngomongin kemacetan tidak hanya di Sanur. Saya di Kanti saja sudah macet juga gitu. Bapak Ibu sekalian, saya tertarik dengan ini sebetulnya. Kajiannya Pak Cipto kan ini tentang budaya dan ekonomi ya. Seharusnya tadinya Pelabuhan Sanur hanya bisa menyeberangkan 400.000, lalu sekarang menjadi 2 juta.
tentu itu dari segi ekonomi luar biasa impact-nya kepada Nusa Penida dan Lemongan yang dapat disebut sini dari seperti itu. Secara ekonomi itu pasti luar biasa. Kemudian tentu tekanan ke budaya juga luar biasa. Nah, Bapak sudah mengkaji ini ekonomi, budaya, kemudian cakupannya dengan Sanur sebagai scientific informasi atau tanggapan secara saintifik gimana? Tanggapan Bapak dari hasil penelitian ini melihat kondisi yang akan meningkat lalu akan terus terang kita akan pastikan akan positif banget dari segi ekonomi untuk Lembongan dan Nusa Penida kan karena perjalanan lebih lancar segala macam. Itu gimana? Walaupun Bapak tidak sampai ke situ ya, tapi kan multiplier dari Pelabuhan Sanur itu luar biasa di situ. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat terpelajar. Bapak Ketua Sidang, Profesor Dr. Insinyur Iwayan Artana MSPhD. Jadi betul, jadi penelitian saya hanya menyangkut di penelitian Sanur, tapi oleh penelitian tentu Pelabuhan Sanur ini sangat erat kaitan dengan segitiga emas yang ada di Pelabuhan Nusa Penida maupun Nusa Lembongan dan Nusa Penida. Kalau kita ilustrasikan kondisi keadaan Pelabuhan Sanur pada saat ini, tentu pelabuhan-pelabuhan yang lain seperti pelabuhan yang ada di Nusa Penida maupun Nusa Lembongan harus bisa berkacamata melihat kondisi pelabuhan yang ada di Sanur. Kalau misalnya, walaupun saya Provinsi sedang melakukan penelitian di Nusa Penida maupun Nusa Lembongan, mungkin kalau kondisi Nusa Penida maupun Nusa Lembongan ketika belum adanya pelabuhan Sanur tidak seramai sekarang. Pada saat belum adanya pelabuhan Sanur di Pulau Samosir, mungkin Nusa Penida pemanfaatan fungsi ruang yang memicu transportasi yang ada di sana mungkin tidak seramai yang sekarang. Nah, sehingga menurut hemat Promotinus ya Pak, bahwa model maupun strategi yang telah dihasilkan dalam penelitian ini mungkin bisa ditiru di pelabuhan Nusa Penida maupun di Nusa Lembongan. Namun demikian di dalam menentukan elemen prioritas perlu diuji kembali dengan analisis SAW mana kira-kira yang bisa masuk di sana. Oleh karena menurut Saksena ada 9 elemen, tetapi di Pelabuhan Sanur dari sekian itu yang bisa diambil 6. Tentu kalau misalnya di Nusa Penida dan di Nusa Lembongan, apakah 6, apakah tidak mungkin 5, atau tidak 4, itu perlu dianalisis oleh para pakar terkait dengan analisis SAW. Jadi kembali ke yang tadi, Pelabuhan Nusa Penida dan Lembongan pada saat ini, jika dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, mungkin sudah beberapa kali perubahan, tidak hanya menyangkut perubahan pemanfaatan ruang, tapi juga perubahan sirkulasi dan lalu lintas. Nah, terhadap Pelabuhan Sanur ke depan, memang di dalam rancang RTW Kota Denpasar Perda 8 tahun 2021 sampai 2041 sudah dirancang sebenarnya untuk di kawasan Pelabuhan Sanur ini terdapat terminal yang sebagai subpusat terminal. Walaupun di dalam RTW provinsi misalnya sudah dirancang adanya kereta api di sepanjang tepi pantai provinsi Bali, nanti seandainya bisa berjalan seperti itu, tentu pengelolaannya akan berbeda. Namun demikian, Promovinus menyampaikan bahwa dalam model dan strategi ini tetap kita bisa manfaatkan sekarang. Nah, apabila bisa seperti tadi misalnya ada kereta api atau bisa berupa jalan raya atau bisa ada terminal yang mencakup dari berbagai itu yang ada di tetap Pelabuhan Sanur, mungkin akan bisa mengurangi jumlah kendaraan yang transit di dalam pelabuhan, sehingga akan mengurangi kemacetan. Tapi Promovinus tidak masuk ke situ dulu oleh karena itu kan masih di awal-awal. Peraturan daerah yang masuk itu selama 20 tahun. Kan bisa saja itu akan terjadi 20 tahun ke depan, apalagi dengan kondisi ekonomi negara seperti ini. Namun kami perlu sampaikan, tentu dalam jangka pendek yang bisa disiapkan adalah membuat halte bus yang agak jauh dari Pelabuhan Sanur, membuat pusat parkir bertingkat yang di luar Pelabuhan Sanur, sehingga kendaraan yang lalu lalang di sekitar Pelabuhan Sanur menjadi berkurang. Begitu juga kendaraan yang masuk dibuatkan drop-off saja, jangan sampai menginap, sehingga orang yang masuk Pelabuhan Sanur bisa berjalan kaki dalam radius yang wajar, sehingga akan menyehatkan daripada pengunjung yang masuk Pelabuhan Sanur. Kira-kira secara garis besar itu ilustrasi yang bisa saya sampaikan Pak Profesor. Terima kasih, saya puas dengan pertanyaan.
Waktu tanya jawab dengan promotor dan penyangga telah selesai. Sidang ujian dalam bentuk tanya jawab dengan penyangga diakhiri. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya selama 30 menit ke depan adalah tahap 3. Saya berikan kesempatan kepada undangan akademik untuk mengajukan pertanyaan. Undangan akademik pertama saya persilakan kepada Bapak Dr. Andes Imade Sarawijaya, MS. Terima kasih Bapak Ketua. Om Swastiastu. Pertama-tama saya sampaikan selamat kepada Pak Gede Cipta yang sudah sampai pada tahap akhir dari proses studi S3 di program studi Dr. Ilmu Lingkungan ini. Izin saya hanya menyampaikan sedikit saja terkait dengan penelitian Bapak. Yang pertama, mungkin tidak ada keduanya ya. Jadi saya lagi dari penelitian ya, dari rumusan ketiga itu salah satunya adalah ingin mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, begitu Pak ya. Jadi dengan menjaga kelestarian lingkungan dari model dan strategi yang Bapak teliti dan Bapak susun seperti itu. Nah di sini kalau kita cermati terkait dengan pembangunan berkelanjutan itu dalam prinsip dasarnya tidak ada komponen lingkungan yang termarginalkan. Seperti telah disampaikan tadi bahwasanya pembangunan ini tentu memberi multiplier efek di tempat lain, misalnya mungkin dari kegiatan budaya, ritual itu sangat tinggi sekali kan. Namun di site-nya di pelabuhan sekitar Pelabuhan Sanur yang mungkin Bapak telah meneliti di sana secara cermat dan mendalam. Yang pertama di sana itu ada tempat pembakaran jenazah, tempat ngaben, kemudian tempat nganyut, serta maupun yang lainnya. Nah, kemudian di sini waktu perencanaan pembangunan memang untuk mencegah itu, mencegah terjadinya konflik dengan berkaitan dengan sosial budaya, ritual keagamaan itu. Di mana salah satu bagian yang terkena dampak itu adalah tempat ngajun, ya, tempat ngaben. Nah kemudian jalan keluarnya adalah membuat lokasi dengan memanfaatkan hasil kerukan dan areanya di sana. Tetapi ternyata tidak cukup hanya itu, tapi tetap saja dia terdampak konflik terhadap kegiatan sosial budaya tersebut, yang mana terganggunya aktivitas kegiatan ritual tersebut sekarang berkaitan dengan akses, yang mana Bapak telah sampaikan bahwa aksesnya mengganggu sampai menimbulkan kemacetan lalu lintas di jalan bypass Ngurah Rai. Nah yang saya ingin tanyakan, dengan strategi sejauh mana analisis model dan strategi ini dapat menjawab permasalahan itu, ya. Kemudian yang mana dari kegiatan ini telah terjadi perubahan nilai, ya, nilai budaya, yang mana sekarang orang tidak lagi melakukan ritual nganyut sekah di matahari terbit, tetapi bergeser ke Padangkala. Jadi Padangkala dikhususkan untuk upacara dewayanya, sekarang ada kegiatan ritual berkaitan dengan budayanya, yaitu nganyut sekah. Nah sekarang dengan penelitian Bapak berkaitan dengan analisis model dan strategi, sejauh mana bisa mengatasi atau memang akan terjadi seperti itu berkaitan dengan fleksibilitas tadi yang disampaikan oleh Pak Prof. tadi, nanti kedepannya seperti apa.
Silakan Pak Promoterus. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bertanya Bapak Dr. DRS Imades Aryo Wijaya MSI ya. Sustainable development atau pembangunan berkelanjutan itu mencakup 3 hal pokok, ekologi, keseimbangan ekologi, ekonomi dan sosial yang disampaikan tadi. Terus kemudian Bapak juga menyampaikan bagaimana sekarang interaksi desa adat terhadap proses keberlanjutan daripada pengelolaan lingkungan di Pelabuhan Sanur. Itu menyampaikan pada saat ini juga sudah hadir dari Pak Kepala Desa Samikaji bahwa di Desa Samikaji saat ini sudah dirancang jalan-jalan alternatif lain selain jalan pintu masuk utama yang ada di Pantai Mentari Tebing. Di sebelah selatan daripada Pelabuhan Sanur itu ada jalan tembus ke sebelahnya Makbeng. Di sebelah baratnya juga, di sebelah barat Desa Sanur ini juga sekarang dirancang juga jalan tembus ke Jalan Hang Tuah. Jadi dengan jalan-jalan alternatif itu diharapkan nantinya sudah tidak lagi sepenuhnya melalui jalan Pantai Mentari Tebing. Apalagi saat ini sudah dirancang oleh pemerintah Provinsi Bali adanya jalan tembus ke arah utara pelabuhan yang tembus ke Pantai Padanggalan. Seandainya itu betul dilaksanakan, tentu akan menjadi pengurangan. Tetapi konsep drop off yang tadi saya sampaikan tetap masuk dari Pantai Tebing kemudian langsung lewat ke Pantai Padanggalan. Mungkin itu secara praktis bisa akan mengurangi. Betul yang Bapak sampaikan tadi bahwa adanya petilon tadi kemudian dipindahkan ke arah laut, kemudian di arah laut dumping area juga belum bisa dilaksanakan secara optimal. Mungkin ini bisa juga kita lihat dengan kondisi balai nelayan yang sebelumnya ada. Balai nelayan juga dulu begitu digusur oleh Pelabuhan Sanur, terus kemudian di utara Pelabuhan Sanur ini atas izin Pak Kepala BPN, jadi kita diberikan tanah sebenarnya lapangan area Pak, tanah negara. Terima kasih Pak Kepala BPN Kota Basar. Itu akhirnya permasalahan itu sudah bisa ditutup, artinya masyarakat nelayan yang awalnya dipindah sudah diberikan lahan baru di sebelah utara Pelabuhan Sanur. Nah, terkait juga dengan apa yang Bapak sampaikan ini untuk upacara plastik apabila digunakan di dumping area ini mungkin masih menjadi perdebatan oleh karena terkait dengan pengelolaan alas haknya. Apa boleh nanti di atas timbulan itu bisa dikeluarkan sertifikat sebagai bangunan-bangunan apa saja yang ada di sana, itu perlu melakukan kajian lebih lanjut. Tapi betul Pak, Bapak Dr. Imades Aryo bahwa interaksi positif antara masyarakat adat, pemerintah dan pengelola pelabuhan itu sangat diperlukan secara berkelanjutan sehingga keseimbangan antara ekonomi, ekologi dan sosial yang ada di Pelabuhan Sanur bisa diwujudkan. Mungkin itu yang secara garis besar yang bisa saya sampaikan Bapak. Berikutnya saya silakan kepada Bapak Dr. Mati Pandi Gede Sasmita Julianto SSCS. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Saya hormati Promoterus yang terpelajar hari ini. Jadi topik risetnya, topik disertasinya sangat menarik untuk pengelolaan lingkungan Pelabuhan Sanur. Dari hasil penelitian yang Promoterus lakukan, sebelum kemudian tadi disampaikan kemungkinan akan diadopsi menjadi suatu kebijakan, menurut Promoterus yang kebetulan dalam hal ini juga berkapasitas sebagai birokrat, apakah ada hal-hal yang perlu dilakukan atau dilaksanakan sebelum kemudian model ini yang tentu merupakan kajian ilmiah dapat diadopsi menjadi suatu kebijakan. Jadi untuk kemudian bertujuan untuk menjaga atau memitigasi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh keberadaan Pelabuhan Sanur saat ini ya. Itu saja dari kami. Terima kasih. Silakan Pak Promoterus. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang saya tadi Bapak Dr. Tangge Gede Sasmita Julianto SSI MSI. Jadi izin menyampaikan model strategi yang sudah Promoterus hasilkan ini ketika itu dibawa ke aplikasi ke manfaat praktis tadi masuk ke manfaat praktis oleh karena bisa menjadi pertimbangan pada pemerintah dalam pengelolaan lingkungan yang ada di Pelabuhan Sanur.
Tentu hal ini perlu dikomunikasikan dulu dengan stakeholder yang lain di pemerintahan, para perangkat daerah yang terkait, juga dengan DPRD hadir pada saat ini, yaitu Ketua Fraksi Demokrat ini, ya Bapak. Terus kemudian mungkin bisa menjadi informasi awal dulu Bapak nih, kita akan bahas dulu di Dewan terkait dengan model dan strategi, terus kemudian kaitkan juga dengan tahapan-tahapan kegiatan yang ada di RPJMD. RPJMD saat ini juga ada peralihan dari 2025 ke 2029, mungkin ada dari Pak Peda juga hadir pada hari ini. Kita akan lakukan akselerasi dulu Bapak, akselerasi dulu terkait dengan hasta cita Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden supaya apa yang menjadi rancangan model dan strategi ini kita bahas dulu selaras dengan RPJMN, selaras dengan RPJMD, terus kemudian selaras dengan visi-visi pemerintahan Kota Denpasar dan tadi Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Mungkin itu yang bisa sampaikan Bapak. Terus kemudian nanti kedalamannya untuk menjadi peraturan daerah tentu melalui tahapan-tahapan dulu untuk menjadi peraturan daerah, karena itu memerlukan waktu. Jadi biasanya mekanismenya adalah dari perangkat daerah kumpul dulu dengan di bawah arahan Pak Wali Kota, Pak Wakil maupun Pak Sekda. Terus kemudian kita melihat ke Pak Peda kita lihat dulu dalam RPJMD dan RPJMN masuk di tahun berapa. Seandainya bisa masuk di tahun ini atau di tahun depan, apa-apa saja yang perlu disiapkan. Untuk itu kita juga harus berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Bali maupun pemerintah pusat. Misalnya kalau seperti saya di Dinas Tertib itu koordinasinya kan dengan Kementerian PUPR maupun Kementerian Perumahan Rakyat. Jadi kita masukkan dulu apakah masuk di program pembangunan itu. Setelah masuk, baru kita berbicara kepada hal-hal lain termasuk juga penganggaran, penyediaan lahan dan seterusnya. Mungkin itu secara umum yang bisa saya sampaikan Bapak, dan pada saat itu juga karena kesempatan hadir yang terlibat yang terhormat, informasi awal ini juga akan menjadi bahan perbincangan karena masalah Pelabuhan Sanur sudah menjadi tidak hanya isu lokal tapi juga isu global dan regional. Walaupun Pelabuhan Sanur yang kecil, tapi itu dikenal macetnya. Nanti ke depan tidak lagi macetnya yang dilihat, tetapi bagaimana Pelabuhan Sanur itu bisa terkoordinasi ke depan, paling tidak dapat fungsi ekonomi susah budaya bisa ditekan serendah mungkin. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak. Terima kasih. Baik, saya puas dengan jawaban Bapak. Terima kasih. Berikutnya saya silakan pada undangan akademik Ibu Nimaje Utami Dwi Payanti, ST, MB Environment, PhD. Terima kasih banyak pimpinan sidang. Pertama-tama saya ucapkan selamat pada Pak Promovenius Gede Cipta Sudewo dan juga keluarga yang menghadiri acara pagi hari ini. Dari saya sama mungkin seperti komentar penyanggah dan undangan sebelumnya bahwa penelitiannya menarik ya, karena memang kita sedang menghadapi problem dengan Pelabuhan Sanur. Sebenarnya saya ingin diskusi apa ya, mungkin karena saya berangkat dari background yang sedikit berbeda, ini melanjutkan pertanyaannya Prof. Anom terkait kelemahan metodologi yang Prof. ini. Kalau saya perancang program juga Pak, tapi mungkin programnya lebih ke kesehatan masyarakat ya. Di situ kita sering pakai metode atau pendekatan yang menggunakan theory of change atau logic framework. Jadi harus ada keterkaitan antara aktivitas yang kita lakukan dengan tujuan yang ingin dicapai kan gitu ya. Nah di model yang Bapak kembangkan itu buat saya agak kesulitan gitu ya mengikuti keterkaitan antara elemen-elemen kunci yang akhirnya sudah dicapai dari analisis ISM gitu ya. Misalnya contoh perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya kemitraan pengelola lingkungan hidup, tapi saya susah menghubungkannya dengan sikap mental yang belum optimal atau perubahan perilaku terkait pengolahan sampah gitu Pak. Jadi saya agak nggak lihat tuh ya koneksi logik antara sub-sub elemen kunci. Nah mungkin pertanyaannya adalah itu, apakah Bapak melihat kelemahan metodologi ini ya sebenarnya ya? Bukan kelemahan penelitian yang Bapak lakukan yang mungkin karena kurang melihat aspek itu, bukan. Tapi secara metodologi gitu ya, untuk akhirnya memang bisa memberikan saran perbaikan atau strategi pengelolaan begitu. Apa sih yang menjadi kelemahannya gitu ya Pak ya? Dibandingkan dengan metode-metode lain dalam pengembangan
strategi pengelolaan. Itu mungkin. Terima kasih. Izin menjawab yang terhormat dan sangat pelajar Ibu Nimade, kami di PMT SDM dan SPSD ya. Jadi dalam interpretasi struktural modeling ini melibatkan para pakar yang terdiri dari tidak hanya ahli bidang akademis tapi juga pengambil kebijakan, juga pada tokoh-tokoh pariwisata yang ada di daerah Sanur. Jadi saya sampaikan tadi, kita ada 9 elemen sebenarnya yang disusun oleh sang senat, tapi oleh para pakar melalui analisis SAW menjadi 6. Nah dari 6 itu kemudian di dalam analisis CSM diuraikan dalam berupa model dan strategi. Nah kalau misalnya bisa saya sampaikan di sini, dari sub-elemen kunci ini ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah sikap mental yang belum optimal, mengubah perilaku dan kesadaran lingkungan, terus kemudian peran pemerintah, kemudian membina kelembagaan lingkungan, bentuknya kemitraan, sampai kemudian tersusunnya peraturan pengendalian pencemaran lingkungan pelabuhan. Nah, kalau kita lihat di strategi ini tentu pada saat disusunnya strategi sudah dilakukan materi. Mungkin saya dalam penelitian sudah penelitian di lapangan kita sudah lakukan, yaitu sikap mental terkait dengan strategi, yaitu artinya pengawasan dalam membuat sistem monitoring. Artinya apa? Artinya monitoring pengawasan itu baru bisa dilaksanakan dengan baik apabila sikap mental yang masyarakat yang atau stakeholder yang ada di sana itu bisa diperbaiki. Terus kemudian berikutnya, mengubah perilaku dan kesadaran lingkungan. Tentu dengan sosialisasi baru mereka akan sadar, karena sebelum dilakukan sosialisasi masyarakat tidak akan tahu apa sih yang akan dilaksanakan terkait dengan pengelolaan lingkungan di Pelabuhan Sanur. Kemudian sini peran pemerintah. Pemerintah berperan dalam mensendirikan desa adat di Sanur maupun lembaga swadaya masyarakat mungkin yang ada di sekitar Pelabuhan Sanur. Jadi karena pemerintah memiliki power, memiliki kekuasaan dan kewenangan, dia memiliki peran dalam strategi pengendalian atau mensendirikan stakeholder yang terkait. Kemudian membina kelembagaan lingkungan. Di sini pembinaan kelembagaan yang dimaksud adalah pembinaan kelembagaan kelompok-kelompok pelestarian lingkungan yang kerjasama dengan misalnya dalam hal pengelolaan parkir, pengelolaan sampah, keamanan dan manajemen pelabuhan sesuai dengan status pelabuhan permukaan. Jadi ini yang dimaksud dengan membina kelembagaan lingkungan. Dan kita harapkan juga di dalam berikutnya terbentuknya kemitraan pengelolaan lingkungan itu untuk komitmen bersama dalam aksi nyata pengelolaan lingkungan pelabuhan secara berkelanjutan. Misalnya kalau kita bisa lihat secara real, di utara Pelabuhan Sanur awalnya dulu tempat mandi sebelum dipakai sebagai kolam lampu, sebelum dipakai sebagai kolam lampu. Nah di sini pada saat ini sekarang kan dijadikan kolam lampu sehingga mandi masyarakat di sana menjadi hilang. Dan tentu di sini kami harapkan dari pengelola Pelabuhan Sanur bisa memberikan CSR penyediaan infrastruktur, misalnya tempat mandi gratis dan seterusnya di sekitar pelabuhan, sehingga masyarakat yang dulunya mandi secara mudah di pantai kemudian sekarang dihilangkan menjadi kolam lampu adalah sarana prasarana pengganti. Nah mungkin ini yang dimaksud di dalam strategi ini. Yang berikutnya adalah adanya peraturan pengendalian pencemaran lingkungan. Strategi yang dimaksud adalah menunjukkan peraturan pengendalian pencemaran lingkungan Pelabuhan Sanur untuk mengatur semua pihak yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Jadi itu hubungan antara sumber kunci dengan strategi yang biasa. Sekian saya sampaikan. Baik, terima kasih Prof. Fedus atas jawabannya. Ya, mungkin pertanyaan saya belum clear mungkin Pak ya, tapi karena keterbatasan waktu saya rasa saya bisa terima jawabannya untuk saat ini. Terima kasih Pak. Nanti di luar sidang masih ada waktu untuk diskusi. Baik, berikutnya saya silakan kepada Ibu Dr. Nyoman Jati Pertami, SPDMS. Baik, siang kepada Prof. Fedus. Terima kasih sudah sampai di tempat ini. Selamat. Jadi dari diskusi tadi pagi ya hingga sekarang sangat menarik apa yang dilakukan oleh Prof. Fedus. Cukup kompleks penelitian yang dilakukan dan saya appreciate Bapak dalam kondisi sebagai seorang birokrat yang waktunya terbatas bisa melakukan penelitian dan ada beberapa inovasi. Nah yang menggelitik yang ingin saya mungkin coba sedikit mendengarkan uraian dari Prof. Fedus yaitu
terkait peran pentahelix di sini Pak. Jadi pentahelix merupakan suatu perwujudan suatu strategi triple helix. Jadi bagaimana menggabungkan atau mengkolaborasikan peran lembaga masyarakat untuk hasil-hasil atau inovasi-inovasi yang sudah Bapak lakukan atau teliti ini dapat terwujud. Jadi ada sinergi karena dalam peran pentahelix akan ada beberapa kolaborasi sehingga sinerginya akan semakin meningkat. Jadi sebagai seorang birokrat mengambil keputusan, jadi pentahelix yang saya mungkin ingin sedikit saya dengarkan uraiannya mungkin teknis dari pemerintah, akademisi, masyarakat, pelaku usaha serta media massa mungkin bisa sedikit diberi gambaran teknisnya apa mungkin yang akan bisa dilakukan dari inovasi yang sudah Bapak hasilkan dalam penelitian ini, kemudian dikolaborasikan atau disinergikan dengan pentahelix tersebut. Mungkin itu yang ingin saya coba dengarkan dari Promof Industri. Terima kasih pertanyaannya yang sangat terpelajari di Depok yang membuat di Pertami SPMSI. Dekat dengan pentahelix tentu kita akan melihat peran karena itu tadi menyampaikan saya selaku birokrat dan saya selaku tugas. Itu hal-hal yang saya lakukan pertama adalah kita melihat potensi yang ada di Pelabuhan Sanur. Di sini kan sudah ada hasil daripada penelitian ini berupa model dan strategi, terus sudah ada rekomendasi. Dan kita lihat untuk bisa diaplikasikan kepada pelaksanaan yang ada di lapangan, kita akan melakukan kerjasama kami dengan pihak ketiga, bisa dengan akademisi, bisa juga dengan pihak-pihak konsultan perencana maupun stakeholder yang lain, lembaga usaha yang lain, lembaga swadaya masyarakat yang lain yang ada di Kota Denpasar. Nah, publikasi yang pertama kami lakukan adalah kami akan melakukan rapat bersama dulu, oleh karena kalau kita hanya publikasi dalam media massa tentu akan banyak pertanyaan, apa sih yang akan dibuat ini Pelabuhan Sanur kan kecil, dapatnya besar, mau diapakan ini, kan seperti itu. Tentu dengan model dan strategi yang kami sampaikan dalam rapat tersebut kita akan ada solusi-solusi. Mungkin tidak bisa kita laksanakan secara serentak atau sekaligus, tetapi kita akan lakukan secara bertahap. Dan tentu oleh karena kita melaksanakan satu kegiatan baik bertahap maupun sekaligus, tentu itu terkait juga dengan anggaran ini juga kita perlu bicarakan kembali. Dan anggaran juga tidak harus bersumber dari pemerintah, juga anggaran bisa bersumber dari stakeholder yang lain. Oleh karena itu, terima kasih Ibu sudah mengundang kami. Dan setelah penelitian ini kami akan melakukan penjajakan lebih jauh sehingga apa yang kami susun berupa modal strategi dan rekomendasi ini bisa diaplikasikan dalam pelaksanaan yang tadi lakukan. Baik, terima kasih Bapak Promof Industri. Jadi mungkin posisi sebagai birokrat itu ini sangat penting bagaimana kelanjutan daripada hasil riset inovasi yang memang kalau saya lihat dari sekilas karena banyak masuk di pemaparan ini memang sangat menarik sebenarnya. Jadi terima kasih kepada pimpinan ketua. Saya kembalikan ke berikutnya saya persilakan kepada undangan akademik yang terakhir Bapak Abdul Rahman Asyakur SPMSI. Baik, terima kasih. Selamat kepada Provenus sudah diujian dibuka. Ini kayaknya sih saya tidak perlu menambahkan lagi, sudah dipaparkan semua tadi oleh semua. Jadi, saya cuma ingin bertanya sedikit sesuatu yang dulu saya sangat menarik sekali dalam penelitian itu, yaitu terkait dengan lokasi yang sangat strategis, terus itu permasalahan yang sekarang seperti disampaikan, terus ada sedikit yang tadi disampaikan bahwa dampak negatifnya sedikit lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Kita tahu semua bahwa dampak negatif kalau bisa kan dibuat seminimal mungkin, sehingga dampak positifnya yang kelihatan yang lebih baik ini. Tapi dari semua ini kita tahu tadi dari prioritas katanya sudah ada hal yang akan dilakukan ini. Terus itu, tetapi sebenarnya hal yang lain sebenarnya yang perlu juga diperhatikan dari prioritas itu adalah sebenarnya selain apa lingkungan yang ada ya tadi ada fisiknya gitu, yang sosialnya sebenarnya. Yang sosialnya dari segi kebijakan jadinya. Kembali lagi tadi seperti disampaikan Bapak juga ada di dalam sana gitu.
untuk menanggulangi dampak negatif dari efek sosial gitu. Misalnya tadi kita tahu bahwa tadi disampaikan sudah sedikit dipindahkan lokasi untuk acara-acara adatnya gitu, tapi kan secara posisi kan sebaiknya tetap ada di sana gitu. Hal-hal apa sekarang strategi yang bisa dilakukan oleh Promopelus terkait dengan meningkatkan dampak atau membuat ini menjadi tidak terlalu negatif bagi masyarakat sekitar terkait dengan kondisi sosial ini, sehingga dampak negatif dari kondisi sosial ataupun konflik yang ada terkait dengan masyarakat adat khususnya dan juga pendapatan dari desa adat itu dapat meningkat kembali. Itu bisa dilakukan dengan baik untuk masyarakat adat. Terima kasih. Pertanyaannya yang sangat bertanya Bapak Abdul Rahman Asyafur SPMSC PhD. Jadi betul yang Bapak sampaikan tadi bahwa di Pelabuhan Sanur pada saat ini walaupun kecil, tetapi itu dampaknya besar. Maka tadi Bapak juga menyampaikan terkait dengan kemacetan, kita bisa lihat dari Kapten Pintu Bangil maupun di Simpang Bularanan Lenong. Namun demikian, kalau kita melihat titik kemacetan di Kota Denpasar itu memang banyak sekali pada saat mungkin ada beberapa titik kemacetan, ada di Sangaran, ada di daerah Kota Sukoharjo Barat, terus kemudian ada di daerah Kota Sukoharjo Timur. Namun demikian, tadi kayak yang Bapak sampaikan tadi bahwa pemberdayaan masyarakat adat yang ada di Sanur ini sangat diperlukan. Oleh karena itu, saya mengambil novel ini sebagai novel ini terkait dengan model yang sebagainya terkait dengan lebih banyak ke hal yang sosial budaya seperti itu. Ini disampaikan bahwa model pengelolaan pelabuhan Sanur memiliki sesuatu yang unik, oleh karena di sana terhadap 3 hal yang bisa terselebih, yaitu pengelolaan pelabuhan, adat maupun pemerintah daerah yang ada di Pelabuhan Sanur. Nah, ini ke depan kita harapkan keberadaan desa adat semakin bersinergi, walaupun masyarakat adat yang saat ini hanya mengelola parkir, terus kemudian hanya menerima pendapatan dari beberapa lahan desa adat yang dikelola oleh tempat usaha. Namun ke depan peran desa adat ini lebih dimaksimalkan kembali, oleh karena awalnya tanah itu merupakan tanah adat, terus kemudian dikelola oleh Kementerian Perhubungan dan saat ini dipakai sebagai pelabuhan. Tetapi kenapa saya juga menghadirkan beliau di sini, ke desa adat maupun terbekal, sebenarnya mereka sudah sangat memahami kondisi yang ada di Pelabuhan Sanur, dan mereka juga ingin mendengar dari hasil penelitian ini bagaimana nanti ke depannya. Harapan beliau yang kami undang pada saat ini adalah dengan berkurangnya kemacetan itu akan menyebabkan Pelabuhan Sanur menjadi lebih lestari. Yang dimaksud lestari adalah apabila kendaraan di sana hanya masuk tidak transit, cuma drop off saja, berarti tidak ada limbah yang dibuang. Begitu juga dengan fungsi-fungsi usaha yang ada di sana. Dengan model yang saat ini yang disusun, tentu misalnya contoh di sebelah timur Pantai Bangsal itu pada musim hujan NH3-nya melebihi baku mutu. Nah, nanti peran adatnya akan bagaimana? Melihat ini, tentu peran dari desa adat akan mencari tempat-tempat usaha itu. Bapak atau Ibu kalau masih seperti ini, usaha Bapak akan saya juga izinkan berada di daerah adat Sanur, begitu ilustrasinya Bapak. Sehingga walaupun pelabuhan kecil, tapi dengan interaksi yang positif dari desa adat, desa dinas maupun pemerintah maupun pengelola pelabuhan, tadi sudah saya sampaikan dengan KSP. Pak KSP tolong Pak CSR-nya ya Pak ya, nanti mudah-mudahan Bapak bisa menyediakan infrastruktur mandi gratis misalnya, sehingga permasalahan Sanur ini bisa lebih diatasi jika dibandingkan dengan keadaan yang dulu bisa mandi gratis dan seterusnya. Ketika sekarang dijadikan kolong labuh, tentu tempat area mandi mereka akan berpindah. Nah, disinilah peran dari pengelola pelabuhan terhadap corporate social responsibility masyarakat yang ada di sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit saya ini, kira-kira strategi ke depannya apa Pak yang bisa menggabungkan itu semua sehingga nanti dampaknya tadi bisa lebih baik buat masyarakat sosial. Baik Bapak. Kita kalau melihat dari 6 elemen prioritas yang paling penting adalah tol korporasi. Tol korporasi itu disebut
harus ada semacam peraturan daerah. Peraturan daerah ini yang mengatur tentang pengendalian pengelolaan lingkungan yang di dalamnya memiliki kedalaman pengelolaan lingkungan fisik, ekonomi maupun sosial budaya. Dengan adanya peraturan daerah ini akan mengikat sekali. Tetapi sebelum adanya peraturan daerah, kita harus sudah MOU dulu. Karena uji dulu, jangan membuat peraturan daerah langsung, tapi kita uji dulu MOU antara desa adat, kemudian dengan pengelola tempat usaha, dengan pengelola pelabuhan, diuji dulu bagaimana hasilnya. Setelah dalam uji coba itu tentu akan ada kendala-kendala yang ditemukan dalam proses kendala pelaksanaan itu kita evaluasi kembali dan selanjutnya itulah yang akan menjadi pointer-pointer penyusunan peraturan daerah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak saya buat jawaban prosedur. Saya kembalikan dari itu dan saya terima kasih. Memang beruntung jadi pertanyaan terakhir ya, jadi bisa nanya lebih ini. Waktu tanya jawab dengan undangan akademik telah selesai. Dengan ini sidang ujian tanya jawab promosi doktor kami akhiri. Hadirin yang saya muliakan, selanjutnya saya mohon promotor dan penyangga menuju ruang rapat untuk menentukan kelulusan dan predikat kelulusan. Selanjutnya sidang program doktor ilmu lingkungan pasca sarjana Universitas Udayana kami skor selama 20 menit. Dengan ini saya sampaikan hasil rapat yudisium sebagai berikut. Saudara Promovendus IGD Cipta Sudewa Atmaja, mahasiswa angkatan 2022-2023, setelah mempertimbangkan prestasi Promovendus selama masa studi, ketekunan dan kesungguhan dalam melaksanakan penelitian, hasil ujian tahap 1 ujian tertutup, cara Promovendus dalam mempertahankan disertasi, kemudian masa tempuh studi, maka diputuskan bahwa disertasi saudara Promovendus diterima dan dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian. Dengan demikian, saudara merupakan doktor ke-15 di lingkungan program studi doktor ilmu lingkungan pasca sarjana Universitas Udayana. Mulai hari ini, kepada saudara diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan segala hak dan kewajiban serta kehormatan yang melekat pada gelar tersebut. Atas nama pasca sarjana Universitas Udayana, saya mengucapkan selamat kepada saudara IGD Cipta Sudewa Atmaja dan keluarga atas keberhasilan yang telah dicapai saat ini. Selamat kepada doktor baru kita, Dr. IGD Cipta Sudewa Atmaja yang telah dinyatakan lulus dengan ujian oleh sidang promosi doktor di Prodi Doktor Ilmu Lingkungan pasca sarjana UNUD. Selamat untuk dokter baru kita dan keluarga. Hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Panitia Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Ujian hari ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih kami sampaikan. Selamat kepada keluarga,
pada seluruh penyangga dan undangan akademik yang hadir pada ujian terbuka. Perkenalkan, pada kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama ujian berlangsung. Akhirnya sidang khusus program doktor pasca sarjana Yunda Sudayana dinyatakan ditutup. Om Santi 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 Om.